Jadi kita kemarin sudah membahas what is education? Apa sih yang dinamakan pendidikan? Terus kemudian sekarang kita tanya kepada kalian, why? Mengapa sih kita menyelenggarakan pendidikan? Why? Mengapa kita perlu mendidik putra-putri kita? Kalau tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya, semuanya bergantung kepada diri peserta didik itu sendiri, ya ngapain kita susah-susah menyelenggarakan kegiatan pendidikan? Ngapain kita misalnya mengeluarkan dana yang cukup besar untuk kegiatan pendidikan, mulai dari membangun sarana prasarananya, memberikan insentif atau gaji kepada guru dan tenaga kependidikannya, dan bahkan mungkin program-program yang dijalankan juga membutuhkan banyak dana. Nah, untuk apa kita menyelenggarakan semua itu tapi tidak punya dampak terhadap perkembangan peserta didik? Buat apa kita kemudian bersusah payah mendidik anak didik kita dalam sebuah kegiatan yang disebut sebagai pendidikan jika ternyata tidak berdampak, tidak mengubah karakter, tidak mengubah akhlak dari peserta didik? Sehingga kalau kemudian setelah lulus dari program pendidikannya baik S1, S2, S3 ternyata justru malah pinter dalam melaksanakan tindak korupsi, perilaku korup malah semakin canggih katanya. Karena itu kemudian kita dikenal sebagai negara yang juara di bidang korupsi. Padahal kita ini mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Kan akhirnya yang dituding oleh orang lain itu, orang non-muslim mungkin akan menuding kita itu sebagai, menuding agama kita ini sebagai penyebabnya. Nah coba bayangkan, kalau umat Islam, kalau kita yang justru malah menyebabkan agama kita tercoreng, agama kita dianggap buruk oleh orang lain karena perilaku buruk kita, maka kita ini kan juga harusnya merasa berdosa kepada agama kita. Pernah misalnya Muhammad Abdul itu menyampaikan bahwasanya al-Islam mahjubun bil muslimin. Artinya apa? Ajaran Islam itu tertutupi oleh perilakunya umat Islam. Ajaran Islam toleran, umat Islam intoleran. Ajaran Islam jujur, tapi umat Islam bertindak tidak jujur, curang, korup. Agama Islam itu lemah lembut, tapi kita berlaku kasar, kita berlaku radikal dan sebagainya. Nah, itu berarti perilaku kita itu menutupi kebaikan ajaran agama kita. Disebutkan oleh Muhammad Abdul, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Nah, ini yang mungkin harus menjadi salah satu keprihatinan kita, ya. Salah satu keprihatinan kita bahwasanya kita belum mampu membentuk karakter peserta kita, akhlak peserta didik kita, sehingga perilaku dari umat Islam yang kita didik itu belum sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Berarti kita sebagai pendidik, ya bisa jadi kita ikut andil dalam kegagalan tersebut, ya. Karena itu nanti kita coba cermati. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa kita menyelenggarakan pendidikan? Adakah dampaknya? Adakah efeknya?
Nah, ini kita perlu tahu bahwasanya dalam ilmu pendidikan kita mengenal ada beberapa aliran. Aliran dalam pendidikan itu ada yang disebut sebagai nativisme. Apa itu aliran nativisme? Nativisme itu adalah aliran yang beranggapan bahwa perkembangan seseorang murni ditentukan oleh pembawaannya, natifnya itu berarti pembawaannya, gen yang dibawa dari lahir, yang diturunkan oleh orang tuanya. Jadi menurut aliran nativisme, ini pelopornya Schopenhauer, itu menganggap bahwasanya baik buruk, pintar tidaknya seseorang itu ya karena faktor genetik yang dibawa sejak lahir. Kita mau ngapain? Kita mau buat dia jadi pintar itu nggak bisa bagi nativisme. Jadi pendidikan itu tidak berdampak. Percuma kita menyelenggarakan pendidikan karena bagi mereka, bagi kelompok nativisme itu ya sepenuhnya perkembangan peserta didik, baik intelektualnya, baik aspek sikapnya, emosinya, pribadinya, terus keterampilannya itu sepenuhnya tergantung natif atau pembawaan yang diperolehnya sejak lahir. Dan itu juga kayaknya ada pembenarannya dalam konteks masyarakat kita di Jawa misalnya, atau di Indonesia. Sering ada istilah apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali sing digondol codot, gitu ya. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya apa ya? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, perilaku anak, pembawaan anak, sikap anak, karakter anak, kepandaian anak, kecerdasan anak itu ya akan sama dengan orang tuanya. Itu istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahasa Jawa ya apa? Dalam bahasa Jawa apa? Kacang orang ninggal lanjaran. Oh ya, benar ya? Itu maksudnya anak itu akan seperti orang tuanya, begitu ya. Jadi aliran nativisme itu ternyata juga mendapat dukungan dari beberapa keyakinan masyarakat kita. Nah kalau begitu ya udah, nggak perlu ada pendidikan. Yang menentukan itu aspek natif kok, aspek genetik kok. Ngapain kita susah-susah menempuh pendidikan? Itu yang pertama. Tapi ternyata ada aliran yang berbeda, yang menentang dari nativisme, yang kemudian disebut sebagai empirisme, dipelopori oleh John Locke. Aliran ini meyakini bahwasanya perilaku atau perkembangan atau kecerdasan seseorang itu yang menentukan justru lingkungan, justru yang membentuk kecerdasan, kepribadian, akhlak dari setiap orang itu sebetulnya adalah lingkungannya. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar diri seseorang. Ya, semua hal yang berada di luar diri seseorang itu namanya lingkungan. Kalau di rumah, lingkungan kita itu apa saja? Ya keluarga, ada ayah, ada ibu, ada nenek mungkin, ada tetangga dan sebagainya. Kalau di sekolah ada guru, ada teman murid yang lain, ada ya
mungkin TU dan sebagainya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Nah itu adalah lingkungan. Kalau di masyarakat ya ada teman pergaulan sebaya, ada kelompok Karang Taruna, ada Ibnu, ada misalnya kelompok-kelompok ya organisasi masyarakat yang itu dianggap punya pengaruh. Jadi sebetulnya menurut aliran empirisme, nativisme itu salah. Genetik itu tidak berpengaruh. Justru perkembangan seseorang itu, baik buruknya seseorang itu yang menentukan adalah lingkungannya. Anaknya kiai kalau sering bergaul dengan korak, ya jadinya korak. Itu dalam keyakinan empirisme itu begitu. Bahkan John Locke itu menyampaikan sebuah teori yang disebut sebagai tabula rasa. Arti tabula rasa? Teori tabula rasa itu mengatakan seorang anak itu ibarat kertas putih, akan menjadi hijau, merah, kuning, biru dan sebagainya. Itu bukan karena kertasnya, tetapi sesuatu yang mewarnai dia itu adalah sesuatu yang berada di luar dirinya. Ada cat warna, ada bolpen, ada apapun. Itu adalah lingkungan yang akhirnya menyebabkan kertas itu menjadi berwarna kuning, kan, hijau, merah dan sebagainya. Nah itu teori tabula rasa yang dicetuskan oleh John Locke. Jadi menurut John Locke dan kawan-kawan yang beraliran empirisme, lingkungan adalah segalanya. Jadi orang bisa cerdas itu boleh jadi karena lingkungan yang mendukung. Kamu bergaul atau berteman, berkelompok dengan anak-anak pintar, itu kamu asalnya nggak pintar itu jadi pintar gitu. Jadi orang Jawa kesabapan gitu ya. Nah itu contoh bahwasanya pandangan empirisme itu meyakini betul bahwa lingkungan, dan lingkungan itulah yang kemudian salah satu bentuknya adalah lembaga pendidikan. Kamu modal awalnya bagaimanapun, kalau kemudian pendidikannya bagus, maka akan bisa ditingkatkan semaksimal mungkin dan akan menjadi pintar, akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan sebagainya. Nah, itu teorinya empirisme. Karena itu kalau kamu percaya terhadap empirisme, maka ya suatu hal yang niscaya untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, karena pendidikan ini dianggap sesuatu yang di luar peserta didik yang akan mampu dalam bahasa Jawa itu anggulawenta itu mengolah. Jadi peserta didik kita itu seakan-akan dapat diolah sedemikian rupa menjadi sangat canggih gitu dengan kegiatan pendidikan yang kita lakukan. Jadi pendidikan itu adalah lingkungan. Karena itu pendidikan itu mesti tidak bisa mengacu kepada aliran nativisme. Kalau menggunakan aliran nativisme kan ya udah percuma kita menyelenggarakan pendidikan. Buat apa? Yang mempengaruhi perkembangan peserta didik kita itu hanya genetiknya, pembawaannya kok. Contohnya Habibie itu pintar, maka anaknya juga pintar, gitu ya. Di Jawa itu juga kita mengenal adanya apa? Bobot, bebet, bibit itu ya. Jadi kalau mencari calon, kami ini sudah ini enggak, sudah mikir itu belum? Nanti saya calonnya bagaimana ya? Kalau nanti calonnya itu kurang bagus, apa enggak berpengaruh pada pembawaan anak kita? Kalau kamu sangat percaya dengan nativisme, maka mestinya kamu itu kalau mau cari jodoh itu mencari profil calon pasangan yang
nanti akan bisa menghasilkan generasi yang unggul. Kita itu sebagai seorang muslim itu kan sangat dianjurkan untuk bisa melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang unggul, generasi yang hibrida gitu. Jadi muslim yang kuat itu lebih dicintai. Nah kalau muslimnya itu sakit-sakitan, terus gak cerdas, ya itu gak disukai sama Nabi, karena tidak akan mensupport kejayaan Islam. Makanya kalau bisa nanti kalau mencari pasangan itu udah bisa udah dilihat ke depannya itu kira-kira akan melahirkan generasi yang unggul atau enggak. Jangan terbawa emosi ya, jangan terbawa perasaan ya. Udah terlanjur cinta ya Pak. Kata pepatah Inggris itu love is blind gitu. Apa artinya? Apa Pak? Love is blind. Cinta itu buta gitu ya. Jadi kalau udah cinta itu kayak ayam rasa coklat katanya gitu ya. Maksudnya apa? Siapapun orangnya kalau udah kita cinta itu kok kayaknya semuanya bagus-bagus gitu. Gitu ya. Semua tentang dia itu kayak magic gitu loh ya, gitu ya. Memukau kita. Nah itu hati-hati karena boleh jadi nanti bukanlah pasangan yang ideal yang akan bisa ya menjadi apa yang menjadikan generasi kita generasi unggul. Nah itu perlu kita cermati sekarang. Jangan terbawa perasaan semata. Loh kenapa kok kita mikir itu? Padahal kita yakin empirisme lingkungan itu yang membentuk. Kalau menurut Islam gimana? Menurut ajaran Islam yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu apa? Lingkungan atau justru pembawaan? Ada yang tahu? Apa? Menurut Islam ada dalilnya enggak? Kok diam semua ini? Nativisme atau empirisme? Empirisme. Kok bisa tahu kalau empirisme? Karena di apa namanya taklim itu kan ada yang salah satu ini apa namanya di kitabnya itu disuruh untuk bergaul dengan orang gitu. Oh, jadi ada anjuran untuk bergaul dengan orang-orang yang berilmu, sehingga disitulah kita akan mengalami perubahan baik sebagaimana orang yang berilmu itu. Oke. Ada yang mungkin berbeda pandangan? Ada dalil dalam sebuah hadis itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, tahu nih. Hadis ini tahu ya? Enggak pernah dengar. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya apa? Setiap yang dilahirkan, ya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya apa fitrah? Suci maksudnya? Ini mendukung teori yang mana? Fa'abawahu. Nah, lanjutannya hadisnya fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisanihi.
kira-kira hadis ini mendukung yang mana? Empirisme atau nativisme? Kenapa nativisme? Tergantung dari pembawaan. Yang empirisme? Kalau tergantung pada pembawaan berarti kali ini hadis ini mendukung nativisme. Yang mendukung lingkungan. Ini mendukung lingkungan atau mendukung pembawaan? Mendukung lingkungan ya. Dari mana kamu tahu ini mendukung lingkungan? Itu Pak, terusan dari hadisnya Pak. Terusan hadisnya yang berbunyi fa'abawahu. Nah ini kan contoh dari lingkungan. Jadi berarti hadis ini mendukung yang mana? Empirisme ya. Jadi bapak ibu atau mungkin orang-orang di sekitarnya itulah yang akan menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini seakan-akan memberikan penguatan kepada pandangan empirisme. Walaupun hadis ini sudah ada jauh ya sebelum ada teori-teori ini. Ini kan hadis Nabi Muhammad itu hidupnya pada tahun berapa sih? Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Nah, teori-teori ini paling berkembangnya tahun 1900. Ini tahun 1900-an berapa misalnya? Ini tahun 570. Nah, hadis ini jauh lebih awal daripada teori-teori ini. Bukan berarti teori ini yang justru mendukung hadis ini bukan berarti yang mendukung, tetapi memang dalam Islam sudah ada ajaran yang sesuai dengan pandangan empirisme. Tapi apakah memang Islam itu cenderung ke empirisme? Kalau hadis yang penggalan ayat dan penggalan hadis yang kedua memang iya. Tapi penggalan hadis yang pertama itu menunjukkan dukungannya terhadap nativisme. Cuma ini tidak harus dilakukan kosong. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Fitrahnya itu apa? Fitrahnya sudah membawa keimanan, sudah membawa potensi berupa panca indera. Nah, itu semua adalah pembawaan. Fitrahnya memang sudah begitu. Jadi ayat hadis yang kalimat yang pertama itu mendukung nativisme, kalimat yang kedua itu mendukung empirisme, sehingga ada aliran yang ketiga yang disebut sebagai konvergensi, dipelopori oleh William Stern. Nah, menyatakan bahwasanya perkembangan peserta didik itu ditentukan oleh pembawaan, tapi juga oleh lingkungan. Jadi pembawaan penting, tapi lingkungan tidak kalah pentingnya. Nah, jadi malah justru kita mendapatkan ajaran Islam itu lebih komprehensif daripada satu aliran ini. Ini begitu. Oke. Nah, berikutnya kita bisa cermati dalam realitas kehidupan kita bisa membuat semacam gambaran. Ada anak itu yang pembawaannya kecil itu maksudnya apa sih? Genetiknya itu kurang bagus, IQ-nya mungkin ya biasa-biasa. Tapi ada anak itu yang ya pembawaannya itu besar, maksudnya dia itu dilahirkan dari bapak dan ibu yang kebetulan cerdas, yang hebat gitu ya. Nah, berarti dia membawa gennya bagus. Ibaratnya pembawaannya itu tandanya dianggap sebagai wadahnya itu besar. Nah, ketika mereka diberi pendidikan, ini yang wadahnya kecil dikasih pendidikan. Nah, dapatnya segini ya. Ini kan tadi pembawaannya.
terus diberi pendidikan bagus. Nah, kalau dibandingkan dengan yang pembawaannya besar, terus diberi pendidikan yang bagus pula, bayangkan perolehannya. Jadi dalam bidang pendidikan, kalau yang paling bagus adalah ketika pembawaannya besar, diberikan pendidikan yang bagus. Nah, yang paling memuaskan itu ini, bersemangat, gak pinter, gak cerdas, pendidikannya gak bagus lagi. Nah, itu yang memenangkan. Nah, umat Islam itu aja sing ngono iku, supaya tidak melahirkan generasi-generasi yang kurang berbobot, kurang berkualitas. Nah, kita kalau ingin menyiapkan generasi yang bagus, upayakan nanti bisa menghasilkan gen yang bagus, terus memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan yang bagus. Dan seringkali yang bagus itu identik dengan mahal. Walaupun tidak selalu pendidikan yang bagus itu mahal, tapi secara umum hukum kausalitasnya itu begitu. Kalau pendidikan itu mau bagus, ya perlu pendanaan yang banyak supaya kemudian bisa memfasilitasi fasilitasnya bagus, dosen-dosennya atau guru-gurunya juga bagus. Karena itu kemudian kita perlu memahami mengapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan, karena ternyata pendidikan itu punya dampak terhadap perkembangan peserta didik kita. Natif ya, pembawaan penting, tetapi lingkungan juga penting.